Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcelia Teresia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang overcapacity terjadi di lapas Indonesia dan juga hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu overcapacity yang terjadi di lapas Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari rutan dan lapas. Rutan adalah suatu tempat untuk para tersangka ataupun terdakwa ditahan sementara waktu sampai keluarnya putusan dari pengadilan. Hal ini berfungsi menghindari tersangka ataupun terdakwa melarikan diri ataupun mengulangi suatu perbuatannya. Yang kedua, kita akan mengetahui arti dari lapas. Lapas adalah tempat dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana dan juga anak didik masyarakat. Dapat disimpulkan dari pengertian yang tersebut, ialah rutan hanyalah tempat untuk transit bagi para terdakwa maupun tersangka untuk menunggu putusan dari pengadilan. Setelah keluar putusan dari pengadilan, jika terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa akan langsung dipindahkan ke lapas untuk melakukan pembinaan. Apa saja faktor penyebab terjadi overcapacity di lapas Indonesia? Yang pertama, banyaknya peraturan pidana yang berujung ke hukuman pidana penjara. Padahal, Indonesia mengenal asas ultimum remedium, yang memiliki arti bahwa sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir dalam melakukan putusan hukuman pidana. Hal ini membuktikan bahwa selain hukuman pidana penjara, masih banyak hukuman-hukuman lain dapat diterapkan, seperti denda, rehabilitasi, maupun kerja sosial. Yang kedua, pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Hal tersebut mengandung arti bahwa antara input narapidana yang masuk di lapas dan output narapidana yang keluar dari lapas sangatlah tidak seimbang, di mana jumlah persentase lebih banyak narapidana yang masuk ke lapas daripada narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Tetapi sarana seperti petugas dan kapasitas tidak ditambahkan. Yang ketiga, beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan tindak pidana, khususnya berkaitan dengan pencurian, kekerasan terhadap anak, maupun narkoba. Serta juga adanya pengaruh dari hukum itu tersendiri, di mana jika kita lihat dari hukum pidana formil, material, maupun hukum acara pidana, yang membuat banyaknya orang dengan mudah masuk ke dalam penjara. Tentunya dengan terjadinya overcapacity lapas menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Dan sekarang saya akan menjabarkan dampak negatif overcapacity. Yang pertama adalah perbandingan antara petugas dengan narapidana sangat berbanding jauh berbeda. Di mana ada perbandingan 1:500, yang artinya satu orang petugas harus menjaga 500 narapidana. Sedangkan jika kita lihat secara nasional, ada perbandingan 1:52, yang menjelaskan bahwa satu orang penjaga harus menjaga 52 narapidana. Hal tersebut dinilai sangatlah tidak efektif, karena jika kita lihat dari negara lain, yaitu Amerika, di mana seorang penjaga hanya cukup menjaga 5 orang narapidana. Karena banyaknya narapidana yang harus dijaga oleh satu petugas, hal ini dapat menyebabkan prisonisasi. Apakah prisonisasi tersebut? Prisonisasi ialah pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian antara narapidana, maupun pemberontakan terhadap petugas. Dan juga kita dapat melihat dari segi kesehatan dan segi kesehatan mental. Saat terjadi overcapacity yang terjadi dan tidak diikuti dengan kapasitas yang mencukupi di dalam lapas, akan menimbulkan penderitaan bagi narapidana, seperti para narapidana haruslah berdesak-desakan, dan hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam jenis penyakit di dalam lapas. Selain kesehatan, adanya kesehatan mental yang dapat dipengaruhi karena adanya perpeloncoan terjadi dalam lapas. Hal ini sering terjadi kepada narapidana baru ataupun juga karena adanya perkelompokan berdasarkan daerah. Yang ketiga adalah tingginya anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk lapas, di mana anggaran yang diberikan kepada lapas otomatis akan ikut meningkat diikuti dengan narapidana yang masuk dalam lapas, karena pemerintah akan menanggung kebutuhan-kebutuhan mendasar para narapidana dalam lapas. 4 adalah fungsi dari lapas menjadi kurang terrealisasikan dengan baik, karena dengan adanya fungsi dari lapas ialah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar para narapidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Tetapi karena terjadi overcapacity di lapas, membuat fungsi dari lapas tersendiri menjadi kurang terlaksana. Jika kita lihat dari jumlah petugas yang haruslah menjaga para narapidana. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya yang dapat dijalankan untuk mengatasi overcapacity yang terjadi.
Untuk mengatasi overcapacity yang telah terjadi, yang hal pertama dapat dilakukan ialah pembuatan bangunan atau melakukan perluasan lahan lapas. Dengan hal perluasan dilakukan dalam lapas, maka akan menambah daya tampung narapidana sehingga tidak terjadi overcapacity. Yang kedua, pelaksana peraturan di dalam Peraturan Menteri Departemen Hukum dan HAM nomor M2 PK 04/10 tahun 2017. Dalam hal tersebut adanya penyederhanaan tata pemberian hak bagi narapidana. Di antara penyederhanaan syarat-syarat bagi narapidana untuk diberikannya kebebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan juga cuti menjelang bebas. Yang ketiga, dilakukannya restorasi justice. Restorasi justice memiliki pergeseran pembinaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Dengan diberlakukannya suatu penyaringan sebelum seseorang langsung dikenakan hukuman pidana penjara dengan cara restorasi justice, maka kasus overcapacity diharapkan akan terbenahi. Dengan penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa lapas memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu melakukan suatu pembinaan terhadap narapidana agar setelah menyelesaikan masa hukumannya, mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak melakukan suatu tindak pidana lagi. Tetapi walaupun lapas memiliki tujuan dan fungsi yang baik untuk narapidana, telah terjadi suatu kendala dalam berjalannya suatu tujuan ataupun fungsi tersebut. Salah satu permasalahan yang sering kali terjadi ialah overcapacity. Kita harus mengetahui apa arti dari overcapacity di lapas. Overcapacity di lapas merupakan suatu kelebihan muatannya. Suatu lapas yang seharusnya satu ruangan hanya dapat menampung 5 orang narapidana dan memiliki 1 penjaga. Tetapi dalam suatu keadaan tertentu, satu ruangan harus menampung lebih dari 5 orang narapidana dan seorang penjaga harus mengatur lebih dari 5 orang narapidana. Kita akan membahas tentang hukuman pidana mati. Apakah menurut kalian Indonesia telah mengatur tentang hukuman pidana mati? Jika kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, terdapat dalam pasal 10 menjelaskan 2 jenis hukuman, yaitu hukuman pidana pokok maupun hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok berisikan tentang hukuman pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, maupun pidana tutupan. Dan yang lain adalah hukuman tambahan. Pidana tambahan berisikan tentang pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, maupun menunggu putusan hakim. Dengan adanya pengaturan tersebut, membuktikan bahwa Indonesia mengatur tentang hukuman pidana mati. Walaupun dalam penggunaannya, hukuman pidana mati selalu dijadikan sebagai alternatif paling terakhir dalam menjatuhkannya suatu putusan pidana. Hukuman pidana mati dapat digunakan untuk ancaman pidana, seperti 1. Hukuman pidana mati sebagai pidana pokok terberat. Yang kedua, hukuman pidana mati selalu dijadikan sebagai pidana pemberat yang ditujukan kepada suatu delik yang qualifutur. Yang ketiga, hukuman pidana mati selalu menjadikan alternatif sebagai pengganti pidana seumur hidup maupun hukuman pidana paling lama 20 tahun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses hukuman pidana mati dapat dilakukan. Setelah mendapatkan putusan pengadilan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan suatu tindak pidana dan juga telah dijatuhi hukuman mati, maka menurut hukuman pidana mati Indonesia sebelumnya diatur dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa terpidana mati akan menjalankan hukumannya dengan cara digantung. Tetapi, hukuman pidana gantung dianggap tidak manusiawi karena terpidana merasakan sakit yang sangat saat nyawanya direnggut. Karena hal tersebut, dikeluarkannya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 yang menjelaskan bahwa hukuman pidana mati terhadap terdakwa dapat dilakukan dengan cara ditembakin terpidana sampai mati oleh regu tembak. Hukuman pidana mati dengan cara ditembak dianggap cara paling manusiawi karena terpidana tidak perlu merasakan rasa sakit saat nyawanya direnggut. Dan juga, hukuman pidana mati tidak dilaksanakan di depan umum. Selanjutnya, hukuman pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi yang dimohonkan oleh terdakwa ditolak oleh Presiden. Dan juga, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dalam hal pelaksanaannya dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang pasal-pasal dan juga undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia. Yang pertama, pasal-pasal yang mengatur hukuman pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan adanya 1. Makar terhadap presiden maupun wakil presiden yang diatur dalam pasal 104 yang menyatakan jika seseorang dengan sengaja melakukan makar dengan tujuan ingin membunuh atau melumpuhkan presiden dapat dipidana dengan hukuman pidana mati. Pasal 111 ayat 2 menjelaskan jika membujuk negara lain untuk melakukan perang terhadap negara agar terjadi perang terhadap negara pun dapat dipidana mati.
Pasal 124 ayat 3 menjelaskan membantu musuh saat negara sedang dalam keadaan perang juga dapat dikenakan hukuman pidana mati. Ataupun jika seseorang menyimpulkan huru-hara dalam negara, dapat dijatuhi hukuman mati jika kita lihat dari pasal 124 bis. Selanjutnya, jika seseorang melakukan pembunuhan berencana, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara ataupun yang paling berat hukuman pidana mati menurut pasal 340. Selanjutnya, pencurian dan dilakukan kekerasan juga dapat diancam hukuman pidana mati menurut pasal 365 ayat 4. Pembajakan dilakukan di pesisir, di danau, dan di laut pun dapat dijatuhi hukuman pidana mati jika kita lihat di dalam pasal 444. Selain kitab undang-undang hukum pidana, ada undang-undang lain yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika menjelaskan bahwa banyaknya narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati di Indonesia tentang narkotika. Contohnya, penyebab seorang dapat dijatuhi hukuman mati karena terlibatnya dalam tindak pidana narkotika ialah jika seorang melakukan menjadi bandar, menjual, memproduksi, menjadi kurir, ataupun menawarkan anak di bawah umur segala jenis narkotika golongan 1, 2, maupun 3. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Biarpun pada nyatanya di Indonesia belum ada satu orang pun yang dijatuhi hukuman mati, tetapi adanya pasal 2 ayat 2, jika seorang menyebabkan kerugian terhadap negara, dapat dihukum pidana mati dengan adanya waktu tertentu. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang tindak pidana terhadap kemanusiaan. Pengaturan hukuman pidana mati adalah pasal 36 dan juga 37, yaitu penjatuhan pidana hukuman mati dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan seperti genocide ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti misalnya terjadinya pemboman di Bali maupun di Tamrin. Kedua dari pelaku pemboman tersebut menerima hukuman mati karena bisa disebutkan bahwa mereka telah menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekarang saya akan menjelaskan atau menjabarkan pandangan pro terhadap hukuman mati ataupun kontra terhadap hukuman mati. Yang dimana pro terhadap hukuman mati ialah adanya pandangan jika seseorang telah menimbulkan suatu kerugian yang besar terhadap umum, maka hukuman pidana mati dapat dilaksanakan. Yang kedua, hukuman pidana mati disebut sebagai hukuman yang paling hemat jika dibandingkan hukuman yang lainnya. Karena jika seseorang masuk ke dalam penjara, maka negara wajib untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, tempat tinggal, listrik, air, Yang selanjutnya, hukuman pidana mati dianggap hukuman yang paling pasti. Karena jika seseorang hukum seumur hidup, maka adanya kesempatan bagi pengadilan memberikannya pengampunan. Selanjutnya adanya kontrol terhadap hukuman mati. Seperti yang kita tahu bahwa hukuman pidana mati merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dimana diatur dalam pasal 28 ayat A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu adalah hak setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan juga pasal 28I yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan juga tidak disiksa sebagaimana tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, adanya pandangan bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa orang lain. Yang ketiga, hukuman pidana mati dinilai tidak dapat dibenarkan karena jika seseorang terpidana telah dieksekusi dan pada kemudian hari terbukti pengadilan ataupun hakim menentukan putusan, maka tidak adanya pembalikan atau terpidana tidak dapat dihidupkan kembali. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian pro terhadap hukuman pidana mati ataupun malah kontra terhadap hukuman pidana mati? Sekian penjelasan saya tentang overcapacity terjadi di lapas Indonesia dan juga hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Mohon maaf bila dalam penjelasan adanya kata-kata yang salah. Dan dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih.